Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Malam hari ini kita berjumpa lagi dengan insan santri. Semoga yang masih setia menonton channel ini, saya doakan semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita mencoba akan menguak sisi gaibnya, atau ini bisa juga dikatakan kita membahas dari sisi gaibnya tentang penglaris itu. Penglaris, samakah itu penglaris dengan pesugihan itu, apakah sama menurut dari ilmu gaibnya, ilmu pergaibannya itu apakah sama atau tidak? Karena banyak penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang meminta penglaris kepada salah satu orang maupun spiritual untuk melariskan dagangannya. Itulah, itu coba akan kami kuak nanti melalui mediumisasi ini. Sebelumnya konten ini boleh dipercaya boleh tidak, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kang Mulyadi ini sudah siap menjadi mediator, Kang? Insyaallah. Insyaallah. Langsung saja kita lakukan. Ilahi anta maksudi waridhaka. Saya akan protek dulu dua-duanya, saya juga dan tubuh mediator, agar bebas dari penyusup maupun penyusup jin, setan, iblis, siluman, agar nanti tidak dimanfaatkan oleh mereka semuanya. Agar lebih detail lagi nanti ketika mediator ini menjawab apa yang nanti saya katakan, saya tanyakan gitu. Yang masuk agar real, yang asli, jadi begitu, nggak ada rekayasa. Bersihkan tubuh ini dari penyusup jin, iblis, semua penyusupnya langsung lempar Allah. Saya minta panggil salah satu jin, setan, iblis, siluman yang bisa menceritakan mengenai perihal penglaris dan pesugihan, hadir ke sini. Perintah dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Allah masuk. Sering kita temui penglaris di warung-warung tuh berupa bunga, pun menanam ayam di depan warung itu juga termasuk, biar nanti dagangannya laris, katanya begitulah. Ini kita coba akan menanyakan kepada salah satu makhluk gaib yang masuk dalam tubuh mediator ini, seperti apa, samakah itu dengan pesugihan. Bisa sinkron Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad. Sinkron ini, sinkron, bisa duduk seperti manusia, bisa dikendalikan. Allahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahu. Jenengan niki dari golongan apa?
Golongan apa niki, Mbah? Jin. Sudah muslim apa belum? Belum. Wujudnya apa wujudnya? Pocong. Dengan izin beliau sang siang nur cahyani nirwana, jika yang dikatakannya dusta, otomatis tubuhnya terbelah jadi dua. Allah. Benar, ini dari golongan sosok jin berwujudnya pocong. Ya. Asal sampean dari tempat apa? Warung. Warung makan, warung pakaian, apa toko besar atau warung yang lain-lain? Warung apa, Mbak? Warung makan. Di mana itu warung makan itu? Dekat sini apa jauh dari sini? Dekat sini saja. Dekat sini saja. Daerah sini aja. Ini izin beliau sang bicaranya semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Sallallahu alaihi wasallam. Tugas sampean di warung itu apa, Mbak? Banyak. Disebutkan satu persatu tanpa kamu mendustai saya atau membohongi saya atau membohongi kami semua. Jika kamu nanti berkata bohong, otomatis tubuhnya langsung merasa kesakitan. Allah. Tugasnya apa aja? Untuk apa kamu tanyakan? Saya ingin tahu saja. Tugasnya apa? Kok sampai ada pocong di salah satu warung makan itu kan? Biasanya pocong itu kan di tempat-tempat angker. Lah ini unik sekali kalau pocong di warung makan itu. Tugasnya apa kan saya pengen tahu. Apa tugasnya ini? Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Kenapa Mbah kok nggak boleh tahu? Hanya orang-orang tertentu yang mengenal saya yang tahu. Oh, siapa orang itu? Yang memiliki saya. Oh, yang memiliki kamu. Kamu mau menjawab atau tubuhmu merasa kesakitan? Melawan kamu. Melawan. Yo, silakan aja dilawan. Izin beliau sang yang nurjahil. Nah, jika salah satu makhluk ini yang di dalam tubuh Medan tidak mau jujur atau tidak mau menjawab apa yang saya katakan atas perintah dari sang yang nirwana Allahu, mau baju-bajunya lepas. Sallallahu. Dan tubuhnya merasa sakit, panas. Ayo, mau menjawab aja. Apa mau seperti ini terus? Ini tidak akan sembuh. Baik. Ya dikatakan aja nanti sembuh itu. Dikatakan aja. Saya menjaga tempat itu. Menjaga apa menjaga? Menjaga. Ayo menjaga apa menjaga? Ayo dengan jujur, habis dikatakan. Saya menjaga. Menjaga itu dalam maksud apa kamu menjaga warung itu? Biar warung itu dikunjungi banyak orang. Kamu
di situ salah satu penglaris atau pesugihan? Untuk apa kamu tanyakan? Ya, saya hanya ingin tahu aja, hanya ingin sekedar tahu aja. Nanti tak lepaskan sampean. Dijawab aja, nanti tak lepaskan. Saya dipaksa untuk melariskan dagangannya. Oh, berarti termasuk penglaris. Caramu menglariskan dagangan itu seperti apa? Caranya bagaimana caranya? Rasa dari makanan itu, kalau dimakan orang, akan selalu diingatnya. Itu faktor dari apa itu? Kamu apakan makanannya? Saya kasih air liur saya bersama saya yang memberi masakan untuk kekuatan itu, saya yang akan meraciknya, merubah makanan dan rasa itu. Itu selamanya akan enak ketika dimakan di situ, apa ketika dibawa pulang juga akan enak? Tergantung orangnya. Sebenarnya kalau dimakan itu pasti rasanya enak, sekalipun dibawa pulang tidak ada pengaruh. Kalau dimakan di situ pasti akan ingat selalu warung itu. Dan masakannya itu akan terasa masih di lidah. Karena air liur kamu. Ya, walaupun di rumah itu juga akan sama. Selama orang itu tidak berdoa, makanan itu akan tetap ada efek dari saya. Penglaris itu samakah dengan pesugihan, Mbah? Tidak sama, tapi ada yang sama. Sebenarnya kalau dibilang sama, hampir mirip sama. Tapi kalau pesugihan itu memakai tumbal, kalau penglaris tidak pakai. Oh, kamu nggak pakai tunggal. Terus kamu dikasih apa sama yang punya warung? Sebenarnya saya tidak dikasih apa-apa. Tapi ada suatu nanti orang itu akan ikut saya. Kapan itu? Rahasia. Terus kamu ditanam di situ itu berupa benda apa di warung itu? Saya tidak benda. Kamu berupa apa? Ada nanti, ada sehelai kain saya akan ditaruh di situ. Sehelai kain, Iya. kain kafan putih. Iya, kafan yang membungkus saya. Itu kamu diambil dari mana dulu? Itu tergantung orangnya yang meminta. Kalau dia disuruh langsung mengambil saya, juga bisa. Menyuruh orang pintar juga bisa. Langsung dikasih orang pintar juga bisa. Lah ya, asalnya dari mana? Dari suatu gunung atau suatu lautan atau suatu tempat yang dikeramatkan? Itu kamu tidak perlu tahu asal-usul saya. Ya. Terus kamu kan sosok
penglaris berupa kain kafan tadi yang ditaruh di warung ya. Kalau berupa benda, misal benda seperti apa ya, patung, terus besi yang berwujud patung itu, apakah isinya apa itu? Sama pocongnya atau apa? Yang dimintai ke orang-orang itu. Itu sebangsa jin. Kalau memakai patung itu kan menyerupai. Jadi kalau memakai patung itu menyamarkan biar orang itu tidak mengetahui. Gitu. Dan lebih mudah memakai patung karena menyerupai wujud yang diciptakannya, jadi lebih mudah memakai benda. Kalau memakai saya itu akan pasti ketahuan. Lama kelamaan orang yang datang itu akan mengetahui kalau orangnya tidak bisa menjaga rahasia itu. Itu kain kafan itu ditanam di tanah apa ditaruh di mana? Biasanya ikut dimasak sebelum orang datang itu. Oh, kain kafannya ikut dimasak. Setelah itu diambil nanti. Jadi dimasaknya sebelum orang datang. Ritual sendiri orangnya. Oh, ada ritualnya itu. Iya. Kamu minta apa aja sama orangnya? Selain tadi orangnya kamu suruh ikut kamu, Jangan terlalu banyak mencampuri urusan saya. Itu sudah jatah saya. ya yo tadi katanya mau menjawab semuanya. Tapi kamu terlalu dalam. Ya ini hanya saya aja nanti yang tahu, tidak untuk semua orang. Itu akan berefek pada saya, nanti orang akan mengetahuinya. Kalau saya menceritakannya semua. Ya nanti ini orangnya tidak akan tahu kalau kamu di sini. Allah. Tertutup semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kamu minta apa? Roh dan sukmanya saya bawa. Kalau meninggal tidak akan sebagaimana mestinya. Pasti akan saya tawan. Itu sebagai ganti saya disuruh. Minta imbalan. Jelas. Semua penglaris itu apakah minta imbalan? Jelas semua minta imbalan. Imbalannya apa itu tadi? Itu roh sukmanya. Roh sukmanya. Roh sukma yang memiliki warung atau Warung. keluarganya? Yang memiliki warung. Termasuk keluarganya. Oh, keluarganya juga. Nanti ada efeknya. Itu termasuk tumbal apa bukan itu? Kalau tumbal itu bagaimana itu tumbal? Kalau tumbal itu memberikan sasaran jatah untuk setiap tahunnya. Kalau penglaris tidak memakai jatah, hanya orangnya yang diminta. Bedanya tumbal itu setiap tahun ada jatahnya, memberikan. Sebagian juga ada untuk dirinya sendiri yang dikorbankan. Tapi itu hanya alasan yang memanfaatkannya. Pasti semua akan dihabisi anak keturunannya. Berarti kalau pesugihan itu hasilnya lebih besar soal harta itu. Cepat sekali pesugihan kalau ketik bang penglaris. Kalau pesugihan berefek apa itu bahayanya? Apa sama roh sukmanya di bawah? Sama, itu akan turun menurun.
tidak akan bisa putus. Semuanya, selagi orang itu tidak memberikan jatah kepada yang diminta, akan minta terus. Berarti bedanya itu penglaris dan pesugihan. Ya, pakai tumbal. Berarti kalau penglaris itu rata-rata orang memiliki yang di warung-warung itu. Pakai semua. Pasti Itu berupa apa aja kalau orang pakai itu? banyak. Banyak sekali, bukan dari sebangsa saya saja. Terus bangsa apa? Banyak siluman. Banyak juga jin yang berwujud apa itu namanya, seperti kerbau. Banyak manusia tapi wujudnya kerbau. Kenapa hanya untuk melariskan dagangannya aja kok bisa sampai urusannya dengan jin, dengan siluman, sampai roh sukmanya dibawa? Itu alasannya apa? Karena dia sudah memerintah saya, otomatis saya tidak diberi imbalan semasa diperintah. Imbalannya semasa dia akan meninggal itu. Apakah Semasa saya bekerja tidak diberi upah apa-apa. Oh gitu. Apakah orang yang memiliki penglaris itu tahu kalau isinya itu segolongan jin, segolongan pocong? Tergantung orangnya. Kalau orangnya minta ke orang pintar, itu pasti akan diberitahu isinya. Tapi kalau dia memakai sebangsa raja atau apapun itu tidak tahu isinya, dikira itu baik tapi sebenarnya tidak. Isinya apa itu? Itu juga jin, Oh gitu. Juga akan membawa roh sukmanya. sama saja. Gitu. Iya. Teman kamu di berapa di warung itu temanmu? Cuma saya saja. Bener. Iya, Yang lain-lain pasukanmu ya? tidak ada. Jangan bohong loh. Iya, saya berani. Cuma saya saja, karena itu jatah saya orang itu. Oh begitu. Iya. Kalau ada beberapa tidak mungkin, karena yang membawa resuknya bagaimana nanti, pasti hanya ada satu. Iya, Itu makanannya berarti diliuri, sampai liuri. Itu efeknya nanti apa untuk para pemakan-pemakan atau orang yang makan di warung itu? Efek bahayanya apa? itu kan dari kotoran saya. Otomatis akan menimbulkan penyakit. Oh begitu. Pasti itu dari mulanya akan masuk ke perut dan akan menjalar ke seluruh organ tubuh. Bisa dikeluarkan itu? Hanya orang yang mengerti saja tahu cara mengeluarkannya. Sampai kenal dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Tak kenal. Tidak kenal. Coba ditanyakanlah kepada, kamu punya tuan nggak? Nggak punya. Masa ya nggak kenal, berarti kurang update no? Saya hanya disuruh saja. Oh hanya disuruh aja. Ini nggak diislamkan ini, Kang? Diislamkan nggak? Naik ke sabun dulu. Oh nggak usah. Bisa ceritanya. Keluar. Berarti semua warung pakai penglaris. Iya. Jarang sekarang ada warung yang tidak memakai sejenis saya. Oh gitu. Terus kalau misal kamu ini menjadi pengetahuanmu luas, Allah Sallallahu ini biasanya orang itu kan kalau ingin buka warung, pertama kali dia ingin buka warung kan biasanya minta hari yang baik
ke orang pintar, nanti terus dikasih ini itu apakah termasuk penglaris atau sosok pesugihan, ataupun nanti ada unsur jinnya atau apa, gimana itu? Tidak ada efek sama sekali untuk masalah itu. Terus? Tidak mempengaruhi penglaris ataupun yang datang. Iya. Itu termasuk kepercayaan orang itu. Biasanya ada orang-orang pintar gitu. Itu asal usul memang zaman dahulu. Oh gitu. Sebelum ajaran yang lain masuk, itu sudah diajarkan dahulu. Tapi beda lagi kalau nanti datangnya juga minta penglaris, ya Mbah gimana biar dagangan saya laris, terus dikasih sesuatu barang, itu juga termasuk. Oh ya, seperti itu caranya ya berarti. Berarti itu tadi efeknya akan dibawa roh sukmanya. Sama. Gitu. Terus kadang ada orang yang sering ada orang berobat ke sini itu dia dulunya juga memakai penglaris, terus sakit-sakitan, tubuhnya sakit-sakitan, itu sebenarnya apa yang terjadi? Itu cara saya. Cara saya mengambil roh dan sukmanya secara tidak langsung. Berarti roh sukmanya kamu bawa itu ketika dia meminta apa nanti? Ketika dia langsung meminta saya, dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit roh sukmanya saya ambil, dan akan terjadinya orang itu sakit, akan gitu. meninggal. Tapi tolong jangan disebarluaskan. Oh tidak. Berarti itu termasuk perjanjian, ada perjanjiannya itu. Iya. Beda sama tumbal yang kamu maksud tadi. Kalau tumbal bagaimana? Sudah saya katakan meminta jatah. Kalau tidak setiap orangnya, tahunnya. pasti keluarganya atau orang lain yang akan disahkan. Pesugihan pocong juga ada ya? Ada semua. Berarti cara makanan yang kamu air liur itu agar netral bagaimana? Apakah cukup hanya untuk berdoa aja, baca bismillah akan netral? Orang sekarang itu tidak bisa menetralkan makanan, karena di hatinya masih kotor. Hanya ucapannya saja tidak mempengaruhi saya. Oh begitu. Berarti ya enggak berpengaruh kalau hanya ucap bismillah aja. Semua orang baca bismillah juga bisa, tapi tidak ada efeknya. Oh gitu. Terus yang ada efeknya itu yang kayak gimana? Orang itu benar-benar hatinya bersih. Apa bismillahnya harus dari hatinya, harus dengan benar gitu? Bukan bismillahnya, dari orangnya. Apapun yang dikatakan itu diucapkan, kalau hatinya bersih, itu bisa mempengaruhi saya. Atau dari efek-efek saya. Gitu. Kalau orangnya hatinya kotor, tidak akan ada efeknya, tidak bisa menetralkan saya. Ada yang tanyakan kru-kru ini? Ya kalau sudah perjanjian nggak usah diserahkan. Oh iya, enggak. Berarti nanti tak kembalikan aja ke sana. Sesuai Yang saya kasih tadi ilmu-ilmu pengetahuan semua saya tarik lagi atas perintah dari Sang Hyang. Allah. Ya sudah, kamu kembali aja ke sana. Jangan pernah lagi ke sini. Jika kamu ke sini atau menyerang ke sini, otomatis tubuhmu ini
saya stempel akan meledak hancur langsung atas izin dari beliau. Insya Allah cahaya menelan Allah. Sampai kapanpun kamu tidak akan mengenali tempat ini lagi. Ya udah keluar, monggo keluar. Izin beliau kembalikan makhluk ini ke asalnya lagi. Allah. Nah begitu sahabat insan santri semuanya. Jadi ini kita akan mencoba memberikan pencerahan dikit mengenai hal tersebut, penglaris itu. Jadi biasanya itu orang yang minta penglaris terus penglaris itu kan banyak. Kadang tadi bisa dikatakan berupa benda, terus menanam sesuatu, terus pakai kain kafan juga kan. Berarti banyak orang yang tidak tahu itu isinya apa. Lah tadi dikatakan katanya isinya segolongan jin yang akan menyesatkan mereka, begitu. Biasanya pun rezekinya tidak akan berkah ya, cepat habis gitu. Kadang enggak berkah untuk hidupnya jadi gitu. Nah, ini boleh dipercaya boleh tidak, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya soal rezeki itu hanya satu, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbaiki ibadah lahir batin kita, urusan kita sama Allah itu diurusi, nanti otomatis urusan apapun akan diurusi sama Allah. Soal rezeki maupun yang lain-lain insyaallah akan tercukupi. Jadi nggak usah pakai ini itu yang kita nggak tahu itu isinya apa. Jadi begitu. Kan banyak sekarang menggunakan benda seperti kertas apa itu kan banyak gitu. Jadi akan menimbulkan sesuatu yang bahaya sekali dampaknya bagi keluarga kita, bagi kita sendiri. Jadi seperti itu. Ya apa adanya aja ya. Lah ya apa adanya itu. Soal mungkin rezekinya seret ya, mungkin masih banyak dosa yang Bisa cross check Ya. sendiri. rezekinya seret. Oh ini kembali aja introspeksi kepada diri kita. Oh berarti masih banyak dosa yang menutupi hijab-hijab ini yang masih terhijab dengan rezeki kita, sehingga enggak rezekinya enggak bisa lancar gitu. Jadi perbanyaklah taubat sama Allah, nanti insya Allah rezeki kita akan dilancarkan dan dimuluskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau masih pakai sesuatu barang-barang itu kan masih jadi penghalang rezeki kita. Jadi rezeki kita bukan dari Allah, bukan, melainkan dari sesuatu iblis-iblis tadi dan anak buahnya. Kan janji iblis itu akan menyesatkan semuanya anak cucu Adam. Jadi seperti itu. Jadi harus introspeksi, cross check dirinya sendiri. Apa adanya lah, mintalah sama Allah. Jadi kita bisa berdoa sendiri sama Allah gitu. Ya nggak usah minta ini nggak usah. Jadi akan membahayakan kita. Jadi seperti itu. Kecuali memang benar-benar dari seseorang yang dekat dengan Allah. Jadi seperti itu, beda lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan atau sampaikan melalui video atau konten ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kurangnya juga kami mohon maaf. Insya Allah akan kita selalu perbaiki konten kami ini, meskipun dari segi suaranya, karena ini hanya pakai satu mic. Jadi semoga nanti diberi rezeki lagi untuk membeli mic yang bagus. Seperti itu. Kameranya mungkin gambarnya kurang jelas, kurang detail, akan kami perbaiki selalu. Mungkin itu aja nih. Ada yang disampaikan? Ya mungkin kalau ada komentar atau apapun bisa ditulis di kolom komentar untuk mengkritik kami biar kami lebih maju lagi. Maju, nah, itu bagus. Kritikan akan kami terima. Asal kritik yang sopan ya. Ya siap. Enggak ngawur maksudnya. Nggak ngawur ya. Kritik sopan nanti kan bisa diperbaiki. Iya. Kritikan itu kan lebih untuk bisa membangun konten kami agar lebih berkembang lagi. Mungkin lagi ada disampaikan. Sudah.
Mungkin itu saja, saya akhiri dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.